Tapi bagi pihak-pihak terkait semacam pendamping PK dan pendamping PNT yang merasa ya tidak terlibat dalam pendataan tapi dituduh oleh Pak Kades kong kali kong dalam pendataan, nah itu saya pikir yang seharusnya diklarifikasi oleh Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tete Syabudin. Hari ini saya akan kembali mengulas video dari Bapak Kepala Desa di Sukabumi yang minggu lalu viral, dan hari ini sudah ada klarifikasi dari beliau ya, yang mana beliau menyampaikan beberapa penjelasannya terkait statement yang beliau ucapkan pada video yang viral tersebut. Nah, saya melihat dan saya menanggapi video yang sekarang, klarifikasi itu cenderung setengah hati. Mari kita kupas lagi video klarifikasi dari Pak Kades. Mengapa saya bilang setengah hati, nanti kita bahas ya. Kita coba dengarkan baik-baik klarifikasi dari Pak Kades di Sukabumi ini. Kawan-kawan, kawan-kawan berada, kawan-kawan para kepala desa, kawan-kawan pendamping PKH, khususnya ada Kabupaten Sukabumi, mungkin juga kawan-kawan di seluruh Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Kades Baru, Taufik Hidrofi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan juga Bapak kami, Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Haji Muhammad. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan apa yang pernah saya sampaikan, sampai saya juga tidak menyangka video tersebut jadi viral. Dan mungkin viralnya video tersebut itu berkaitan dengan apa yang hari ini terjadi. Kalau tidak sesuai dengan apa yang hari ini terjadi di masyarakat, mungkin video itu terjadi. Nah, baik, tadi kita dengarkan Pak Kades menyampaikan bahwa viral itu atau videonya viral itu karena memang apa yang dia ucapkan itu memang benar-benar terjadi di masyarakat. Kalau tidak terjadi itu tidak akan viral. Nah, ini statement Pak Kades ya. Jadi saya pikir sih ini lebih ke pembelaan dan pembenaran. Kalau memang benar terjadi, saya pikir tidak sedahsyat yang Pak Kades sampaikan pada video sebelumnya. Karena di video sebelumnya Pak Kades menyampaikan bahwa data PKH atau BPNT itu adalah hasil dari perkeliruan, hasil dari persekongkolan. Jadi pernyataan Pak Kades bahwa viral karena memang kejadiannya seperti itu di masyarakat, saya pikir tidak. Benar nggak teman-teman? Kalau yang merasa tidak sepakat, silahkan komen. Atau sepakat dan tidak sepakat, silahkan komen deh di komentar. Dan juga misalkan kejadiannya seperti itu di masyarakat di sekitar kita ya, apakah memang data PKH dan BPNT itu sangat amburadul dan itu hasil dari persekongkolan dan perkeliruan, silahkan komentar ya. Kita lanjut ya videonya. Saya sangat berterima kasih ketika video ini viral, ternyata ada sebuah sikap tanggapan yang positif. Terima kasih saya kepada Bapak Presiden sebagai pemangku kebijakan program bantuan yang datang kepada masyarakat pedesaan dan bisa dirasakan oleh kami. Dan perlu semua ketahui, inti dari apa yang pernah saya sampaikan di video tersebut hanyalah satu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki data, untuk perbaikan data, supaya dengan perbaikan data tersebut, dengan validasi data tersebut, dengan verifikasi data tersebut, timbul sebuah kesempurnaan pendataan yang baru. Oke, kita dengar tadi, jadi dia menyampaikan bahwa tujuannya itu semata-mata untuk memperbaiki data. Ya memang kalau untuk memperbaiki data, saya pikir tinggal ngobrol lah dengan
ada pendamping PKH, ada pendamping BPNT, ada Kesra di kecamatan, juga ada dinas sosial. Jadi nggak perlu juga misalkan membuat video viral seperti itu sehingga efeknya itu menjadi tidak kondusif gitu ya, dan semacam menjadi pencemaran nama baik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang disebutkan dalam video tersebut. Semisal ada PKH, semisal ada pendamping BPNT atau ada dinas sosial. Nah, mereka itu kan menjadi tercemar nama baiknya karena video Pak Kades tersebut. Kalau benar sih nggak apa-apa, tapi saya pikir kan kenyataannya nggak seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah pusat melalui kebijakan Bapak Presiden saat ini maupun kebijakan dari provinsi lewat kebijakan Pak Gubernur ataupun kebijakan dari Pemda Kabupaten Sukabumi berkait dengan bantuan-bantuan sosial yang hari ini memang marak dan harus dilakukan untuk penanganan COVID-19 ini supaya tepat sasaran. Bantuan tersebut sampai kepada masyarakat tepat sasaran. Bantuan tersebut tidak tumpang tindih, tidak numpuk di seseorang, karena itu tidak menjadi sebuah harapan, karena itu tidak menjadi sebuah keinginan dari pusat, tidak menjadi keinginan pemerintah. Kalau seandainya bantuan itu tumpang tindih atau saling menumpuk di seseorang. Jadi pada dasarnya apapun yang saya sampaikan termasuk hari ini adalah kebaikan data. Dan alhamdulillah hari ini saya berterima kasih. Dampak dari sebuah video saya yang viral tersebut ada sebuah tanggapan positif dan sama-sama kita hari ini mau bergerak. Sama-sama kita bersepakat. Termasuk saya juga di sini ada kawan pendamping PKH. Bisa bersama-sama berdiri di sini. Gitu kan? Untuk sama-sama kita ke depan bekerja memperbaiki data yang ada hari ini. Katanya pada dasarnya apapun yang saya sampaikan adalah demi perbaikan data. Nah, perbaikan data kan ada di Bapak sendiri ya, di data CKNJ. Kalau data PK ya silahkan ngobrol dengan pendamping PKH-nya. Gitu. Oke, lanjut. Kita sepakat dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bahwa bukan hanya Desa Ciwaru, kebokrokan data itu, ketidakvalidan data itu hampir seluruh itu tidak valid. Dengan momen yang saya buat, dengan salah satu kegiatan yang pernah saya buat, kita jadikan momen ini adalah momen untuk perbaikan data ke depan. Supaya tadi itu apa yang menjadi bentuk harapan pemerintah dalam penyaluran program itu betul-betul tepat sasaran. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang secara gamblang tadi saya melalui dengan Ibu Kadis berkomunikasi. Bahkan saya bersyukur juga sampai masalah ini juga sampai menurunkan tim Cyber Pungli Polda Jabar untuk ikut adil sama-sama untuk meluruskan hal-hal. Ini perlu saya garis bawahi. Pak Kades menyampaikan bahwa seluruh data itu tidak valid. Nah, saya nggak tahu ini dasarnya dari mana. Kenapa sampai menyatakan bahwa seluruh data dianggap tidak valid. Nah, itu saya pikir harus dengan analisis yang benar ya, kajian yang benar. Terus dia juga dengan bangga menyatakan bahwa dengan momen yang saya buat, katanya kan seperti itu ya, dengan momen yang hebat. Artinya menurut Pak Kades mungkin itu sebuah keberhasilan ya. Tapi bagi pihak-pihak terkait semacam pendamping PK dan pendamping BPNT yang merasa ya tidak terlibat dalam pendataan tapi dituduh oleh Pak Kades kong kali kong dalam pendataan, nah itu saya pikir yang seharusnya diklarifikasi oleh Pak Kades. Bener gak nih pendamping PKH dan pendamping BPNT melakukan perkeliruan? Kalau memang benar silahkan buktikan. Kalau gak benar ya diklarifikasinya dengan sepenuh hati gitu ya, jangan setengah hati. Nah, kalau lihat yang barusan saya melihat justru Pak Kadesnya bangga ya dengan viral seperti itu. Saya nggak tahu sih apa yang dia rasakan, cuma kalau lihat dari intonasi mimik mukanya kayaknya dia membanggakan dirinya. Oke, lanjut. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, kepada kawan-kawan PKH juga pendamping PKH. Kita berkomitmen tadi sama
sama-sama dengan Ibu Kadis, dan mungkin hari ini juga kita berdiri sama-sama di sini untuk menyampaikan kepada kawan-kawan dimanapun berada bahwa prinsipnya data itu bisa kita perbaiki, data itu bisa kita validasi dengan rentetan mengikuti tahapan-tahapan aturan yang semestinya, dengan tidak melepaskan tatanan organisasi, tatanan konfirmasi, koordinasi dengan semua pihak. Nah, yang barusan kita dengar kata Pak Kades, pada prinsipnya data itu bisa kita perbaiki, itu yang dia ucapkan ya. Dan memang dari dulu seperti itu ya, data itu memang bisa diperbaiki, makanya ada sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang operatornya ada di desa-desa. Fungsinya adalah untuk memperbaiki data itu. Nah, saya nggak tahu ini Pak Kades baru tahu sekarang atau memang gimana. Kalau baru tahu sekarang, ya saya memberikan saran ya, mungkin sebelum kemarin bikin video seperti itu, coba deh tanya-tanya dulu alur pendataan itu seperti apa, alur perbaikan data itu seperti apa. Kan si Kenji ada di Bapak gitu, dan data itu memang bisa diperbaiki. Nah, kenapa misalkan Pak Kades baru ngobrol sekarang bahwa data itu bisa diperbaiki, padahal dari dulu juga bisa diperbaiki gitu ya. Jadi ini tanggapan saya sih, persepsi saya melihat dari video Pak Kades itu. Baik, lanjut ya. Jadi sekali lagi, mari kita bangun bangsa dan negara ini, kita sukseskan apa menjadi program pemerintah kaitan dengan bantuan-bantuan yang turun kepada masyarakat, supaya lebih tepat sasaran, supaya lebih tepat sasaran, supaya yang menerima itu betul-betul haknya penerimanya sebagai hak penerima haknya dengan perbaikan data. Mari kita berjuang sama-sama. Mari kita jalin komunikasi yang baik. Dengan satu kata, untuk perbaikan data ini, saya sampaikan, jangan ada dusta di antara kita. Kalau itu terjadi, ada dusta di antara kita, ada dusta di antara pemerintahan desa, ada dusta di antara puskesmas, ada dusta dengan dinas sosial, dengan pendamping desa, program perbaikan data ini tidak akan pernah berhasil. Sekali lagi, selamat berjuang kawan-kawan. Mudah-mudahan niatan kita untuk kebaikan bangsa ini senantiasa dilindungi oleh Allah dan diberi kelancaran. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari berbagai statement, dari berbagai ekspresi yang dikeluarkan oleh Pak Kades, ya saya pikir ada baiknya lah, ada juga yang bisa kita apresiasi. Nah, sekarang kan kalau saya melihat Pak Kades cenderung lebih kooperatif dengan pendamping PKH ya. Tadi berulang-ulang disampaikan terima kasih, mari bersama gitu ya, kepada pendamping PK atau pendamping BPNT atau juga kepada dinas sosial. Nah, itu saya pikir harus diapresiasi ya. Karena ini jauh berbeda dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kan berapi-api banget gitu ya, si Pak Kades ini menyebutkan bahwa ada perkeliruan antara pendamping PKH, dinas sosial, pihak bank dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah agak tercerahkan, beliau juga sudah cukup diberikan informasi yang valid gitu ya, sehingga mungkin mulai paham gitu ya apa yang sebenarnya sistemnya seperti apa gitu. Nah, disebutkan juga ya tadi Pak Kades menyampaikan mari kita sukseskan bersama program-program ini gitu ya, program bantuan sosial ini. Nah, ini juga perlu kita apresiasi, patut kita apresiasi, karena di video sebelumnya Pak Kades seolah-olah ingin menolak gitu ya bantuan sosial karena carut marutnya data. Karena misalkan Pak Kades menganggap yang menerima itu adalah, atau data itu adalah hasil dari persekongkolan PKH, BPNT, dan dinas sosial atau pihak bank juga. Nah, tapi kita apresiasi bahwa sekarang Pak Kades sudah memahami gitu ya, bahwa program itu sangat baik bagi masyarakat. Kalaupun ada yang kurang, ya kita perbaiki bersama, tidak usah menyalahkan pihak lain, tapi mari kita bareng-bareng perbaiki. Termasuk tadi Pak
Kades juga sudah berulang-ulang menyampaikan ayo kita perbaiki bareng-bareng, bahkan tadi dikatakan jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Baik, itu teman-teman review mungkin ya dari video Pak Kades yang viral, dan hari ini atau saat ini saya mendapatkan video klarifikasinya dan saya ulas. Mudah-mudahan memang Pak Kades ini dan juga kades-kades lain di seluruh Indonesia bisa memahami lebih jauh terkait program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, baik itu program PKH, BPNT ataupun yang lainnya. Dan kita tahu memang namanya rencana, namanya buatan manusia itu kan tidak ada yang sempurna gitu. Berbagai hal, berbagai kekurangan, berbagai kendala yang terjadi di lapangan, tentu memang kita tidak menutup kemungkinan pasti ada ya. Nah, cuma saran saya sih tidak perlu dibuat heboh, tidak perlu dibuat gaduh selama itu masih bisa diperbaiki. Dan juga sebelum membuat heboh, membuat gaduh, saran saya ya pelajari dulu sistemnya, pelajari dulu kondisinya, pelajari dulu keadaannya, sehingga langkah nanti yang kita lakukan itu memang bisa benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada. Karena ya saya harapkan banget di situasi seperti ini semua pihak berpikir jernih, bersikap bijak juga. Karena kita tahu masyarakat hari ini sedang dilanda kegelisahan, kegundahan dengan pandemi corona yang cukup membuat kita sengsara ya, bukan hanya masyarakat kecil, bahkan pihak-pihak ekonomi menengah dan ke atas pun cukup kerepotan dengan pandemi corona ini. Jadi kita yang ada tidak usah menambah kegaduhan gitu ya, kita coba memberikan ketenangan bagi masyarakat. Kita lakukan apa yang kita bisa sekecil apapun selama itu bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi kemanfaatan bagi seluruh pihak. Intinya mari kita secara bersama-sama memperbaiki keadaan ini, lakukan yang bisa kita lakukan. Terima kasih, terus tonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum.